Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat kenikmatan yang senantiasa Allah berikan kepada kita sadari bersama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat. Kita dapat bertemu pada tempat yang suci ini untuk bersama-sama beribadah kepada Allah sebagai tanda syukur atas segala nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, juga kepada para pengikutnya, kita semuanya selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah alhamdulillah, tentunya di Sayyidul Ayyam atau induk segala hari yang paling utama, yakni hari Jumat, adalah momen untuk kita semuanya bermuhasabah, untuk kita menghitung-hitung berapa amal kita yang telah kita lakukan di pekan yang lalu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Kita hitung-hitung, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memikirkan secara mendalam apa saja yang sudah kita lakukan, apa saja larangan Allah yang juga kita lakukan, dengan kita ikuti dengan bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai muhasabah yang telah kita lakukan, bisa jadi dalam masa-masa muhasabah kemarin kita juga terkadang menemukan satu titik bahwa bisa jadi di antara kita ada yang merasa sudah rajin sekali melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, yang sudah rajin sholat ke masjid 5 waktu, sudah rajin mengaji, rajin bersedekah, rajin berbagi, rajin membantu tetangga. Namun dalam rangkaian ibadah tersebut kita merasa ketaatan yang sudah kita lakukan tidak terkoneksi kepada Allah. Hati kita masih terasa kering, hanya sekedar melakukan kewajiban tanpa ada atsar, tanpa ada bekas yang membuat doa-doa kita terkabul. Kita sudah berkali-kali berdoa kepada Allah, namun doa juga belum terkabul. Jamaah rahmatullah, dalam ilmu tasawuf, seorang ulama Ibrahim bin Adham atau Abu Ishaq pernah ditanyakan oleh seseorang, kenapa kita seperti terhijab oleh Allah? Doa-doa yang sudah dipanjatkan belum terkabul. Ia melanjutkan bahwa mengapa doa-doa kita tidak terasa, antara doa yang kita baca itu seperti tidak terhubung kepada Allah, hanya sekedar lafaz, hanya sekedar bunyi, hanya sekedar ikut mengaminkan, namun belum juga terkabul. Jamaah rahmatullah, dalam kitab Jami' Bayanul Ilmi wal Fadlihi ditulis oleh Ibnu Abdul Bar, Ibrahim bin Adham atau Abu Isa pernah ditanya, bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum? Allah mengatakan bahwa, hai hambaku, berdoalah kepadaku, ini niscaya akan aku kabulkan, aku penuhi segala permintaanmu. Tapi Abu Ishaq, kenapa kami sudah berdoa, zikir pagi dan petang, doa-doa lainnya, namun doa kami tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, karena bisa jadi ada 10 hal yang kalian lakukan,
sehingga Allah tidak kunjung mengabulkan doa-doa yang kalian panjatkan setiap hari. Jamaah Allah, 10 hal tersebut pertama adalah kata Ibrahim bin Adham bahwa pertama, kalian mengaku mengenal Allah, namun kalian tidak pernah menunaikan hak-hak daripada hak Allah. Dalam sebuah hadis disampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas para hamba-hambanya?" Mu'adz berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Hendaknya mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Terkadang terdapat syirik-syirik kecil maupun besar yang dilakukan, sehingga hal tersebut menghalangi doa-doa dapat terkabul." Yang kedua adalah kata Ibrahim bin Adham bahwa kalian membaca kitabnya, kalian membaca Al-Quran, tapi kalian tidak pernah mengamalkan isi daripada Al-Quran. Jamaah rahmatullah, tentu isi Al-Quran yang pokok perlu kita amalkan adalah pada wilayah akidah dan syariah. Sehingga dengan senantiasa berupaya semaksimal mungkin mengamalkan isi Al-Quran, Allah akan ridho dan Allah akan ridho pada hambanya dan mengabulkan daripada doa-doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Yang ketiga adalah kalian mengaku memusuhi setan, tapi kalian ikut ajakan daripada setan tersebut. Terkadang memang seseorang yang kuat beribadah, kuat fisiknya melakukan ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, haji, namun kekuatannya tidak sama besarnya ketika menghadapi godaan setan yang berupa larangan-larangan yang terlihat sepele dan sederhana seperti riba, hasad, ataupun iri dengki. Sejatinya setan adalah musuh yang nyata. Ia akan terus mencari jalan bagaimana mengajak manusia untuk mengikuti jalannya. Ketika pintu sholat, pintu puasa, dan lain sebagainya setan gagal, maka ia mencari pintu lainnya seperti yang telah disebutkan, mungkin berghibah di media sosial, iri dengki, dan sebagainya. Sehingga tanpa terasa, sejatinya kita memusuhi setan, namun tanpa terasa ajakan setan yang sangat halus kita ikuti perlahan-lahan. Jamaah rahmatullah, yang keempat adalah kalian mengaku mencintai Rasul, tapi kalian tidak pernah mengikuti sunnah-sunnahnya. Barangkali perkara sederhana namun perlu kita upayakan. Meskipun kita dan Rasul bagaikan bainas sama was sumur, seperti langit dan sumur, jaraknya yang sangat jauh sekali, namun inisiasi untuk mengikuti Rasul lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perkara tidurnya, bagaimana perkara makannya, bagaimana perkara berpakaiannya, perkara ibadahnya, perkara bertetangga, perkara berinteraksi dengan orang lain, dan seterusnya. Jamaah Allah, yang kelima adalah kalian mengaku merindukan surga, tapi kalian tidak pernah melakukan amalan-amalan penghuni surga. Tentu kita akan berupaya untuk melakukan amalan para penduduk surga bila kita ingin memasukinya. Beberapa kiat sederhana yang memang telah Allah sarankan, salah satunya terdapat dalam surat Al-Mu'minun. Kita memasuki surga Firdaus adalah dengan melakukan 6 amalan seperti yang disebutkan dalam ayat, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun walladzina hum li amanatihim wa adhim raun walladzina hum ala salatihim hafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yang pertama, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Tentu kita semuanya telah disebutkan dalam ayat pertama ini. Beruntunglah kita semuanya orang yang beriman. Kita berbondong-bondong menuju masjid ini termasuk salah satu ciri kita termasuk orang yang beriman. Dikatakan qad, artinya sungguh. Qad aflahal mu'minun, kata Allah, sungguh benar-benar beruntunglah kita semuanya orang yang beriman, yaitu alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
Dan yang keempat, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya yang dipikulnya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Ulaika humul warithun. Itulah orang-orang yang akan mewarisi. Apa yang akan diwarisi oleh orang-orang tersebut? Yaitu akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun. Jamaah rahmatullah, yang keenam, kata Ibrahim bin Adham bahwa kalian mengaku tidak mau masuk neraka. Tentu kita semuanya tidak ingin merasakan bagaimana siksaan daripada neraka tersebut. Tapi kalian mengaku tidak mau masuk neraka, tapi kalian melakukan amalan-amalan para penghuni neraka. Banyak sekali amalan para penghuni neraka yang tentunya kita wajib bersama-sama meninggalkannya bila tidak ingin terjerembab di dalam neraka tersebut. Yang ketujuh, jamaah rahmatullah, disampaikan bahwa kalian mengatakan kematian itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semuanya tidak ada yang abadi. Kita semuanya pasti akan menemui yang namanya kematian. Kalian mengatakan kematian itu pasti, tapi kalian tidak menyiapkan bekal untuk hari setelah kematian tersebut. Sebaik-baik bekal adalah takwa, disampaikan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian semuanya dengan sebaik-baik bekal, yaitu bertakwa kepada Allah. Sehingga setiap Jumatnya tidak akan bosan-bosannya, dan ini adalah rukun, dan ini adalah wajib disampaikan oleh khotib di atas mimbar, senantiasa akan menukil surat Ali Imran, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Maka bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kenapa? Karena bertakwa tersebut adalah bekal kita terbaik untuk menuju kehidupan setelah kita mati semuanya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa takwa itu sendiri adalah kita berupaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan berupaya sekuat kita untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah, yang ke-8 disampaikan bahwa kalian sibuk mencari aib orang lain. Kalian sibuk membicarakan orang lain, padahal aib kalian sendiri tidak kalian perhatikan. Inilah yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham bahwa kenapa doa kita yang terus kita panjatkan ternyata tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 adalah kalian sibuk mencari aib orang lain, menguliti kekurangan orang lain, sedangkan aib kalian sendiri tidak pernah kalian perhatikan. Gajah yang segitu besar di depan mata tidak terlihat, dan semut di seberang laut sangat nampak jelas. Saling mengingatkan di antara kita, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, adalah sangat bermanfaat bagi kita, khususnya kaum muslimin di momen salat Jumat kali ini, sehingga untuk menjadikan sebuah kebiasaan mengulik aib sahabat sendiri, tidak membuka atau mengumbar aib teman sendiri, dan pilihan terbaik adalah lebih baik mengoreksi diri sendiri dan berupaya berubah, karena hal tersebut lebih menyelamatkan kita. Yang ke-9 adalah kalian makan dari rezeki yang Allah beri. Kita bekerja, bersusah payah, semua kita yakini semua harta yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun kita bekerja, sekuat apapun fisik kita semuanya bekerja pagi, siang, sore, dan kita pasti sebagai seorang yang beriman meyakini bahwa harta yang kita miliki, rezeki yang kita dapat, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang poin ke-9 ini, kalian makan dari rezeki yang Allah beri, tapi kalian tidak pernah bersyukur atas rezeki yang diberikan kepada kalian. Padahal kita ketahui dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum, sangat jelas bagi siapa yang bersyukur tentu akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang akan kufur maka ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Namun terkadang masih saja kita kurang pandai-pandai bersyukur, dan juga hal tersebut
jelas disampaikan dalam Al-Quran bahwa wa qalilum min ibadiyasy syakur. Allah menyampaikan memang sedikit dari hambaku yang pandai-pandai bersyukur. Di antara segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, guyuran nikmat yang sangat banyak dan tak mungkin kita dapat menghitungnya, ternyata wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit orang yang pandai mensyukurinya, dan sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur tersebut, kita masih merasa kurang, sementara orang lain berkekurangan. Kita masih saja mubadir dalam hal makanan, sementara masih ada orang yang kesulitan makan dan seterusnya. Terkadang kita mubadir dalam hal makanan dan lain sebagainya. Yang terakhir, jamaah rahmatullah, yang ke-10, sebab di mana doa-doa kita tidak terkabul, disampaikan oleh Ibrahim bin Adham yang terakhir, kalian sering mengantarkan, kalian sering menguburkan orang mati, tapi kalian tidak pernah mengambil pelajaran dari kematian tersebut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sangat jelas bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Setiap di antara kita yang bersimpuh di masjid ini akan merasakan yang namanya kematian. Entah berapa banyak kita telah sering mengantarkan jenazah ke makam. Ayah kita, ibu kita, saudara kita, tetangga kita, beberapa telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, namun terkadang hal tersebut tidak menjadikan pelajaran bagi kita yang mengantarkan, yang menguburkan, padahal banyak pelajaran penting untuk kita bisa meningkatkan ketakwaan, untuk bisa kita berbekal sebaik mungkin, untuk kita menjadi pribadi yang cerdas dan beruntung. Sebagaimana kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila liman ba'dal maut. Orang yang cerdas, tentu kita semuanya ingin jadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang mandana nafsahu, mengoreksi dirinya sendiri, wa amila lima ba'dal maut, dan ia akan beramal sebagai bekal setelah mati. Ia akan ingat setiap apa yang dia lakukan, ia niatkan untuk bekalnya setelah kehidupan di kematiannya nanti. Jamaah rahmatullah, itulah 10 hal yang menyebabkan, kata Ibrahim bin Adham, kita telah senantiasa rajin berdoa, kita telah senantiasa rajin melakukan ibadah-ibadah, tetapi terkadang doa kita masih belum kunjung terkabul oleh Subhanahu wa taala. Bisa jadi salah satu dari 10 hal yang telah disebutkan itu kita lakukan. Yang perlu kita upayakan adalah di momen salat Jumat ini kita bermuhasabah, kita semangat kembali di Jumat ini sebagai seorang muslim. Tentu Jumat adalah hari yang agung. Jumat adalah hari di mana menjadi titik mula perbaikan diri kita masing-masing. Semoga kita semuanya lebih dekat dengan Allah dan lebih bersemangat lagi untuk mengumpulkan bekal kita masing-masing berupa amal soleh, sehingga Allah ridha, nantinya kita semuanya husnul khatimah dan masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahmatullah, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna wa'iyahum
ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا ميسر يسر يا مدبر دمر يا مسهل سهل سهل أمورنا في الدنيا والآخرة سهل أمور أولادنا سهل أمور جميع المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير علم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وحقق إيماننا ودرجنا وتقبل صلاتنا واغفر لنا خطيئتنا ونسألك الأولى من الجنة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله